Hai Sobat Penilai, masih ingat mengenai pelaksanaan analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSP BUMN meliputi apa saja? Ya, di dalam pelaksanaan analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSP BUMN meliputi 5 bentuk analisis. Yang kedua di antaranya adalah analisis kontribusi tetap dan analisis pembagian keuntungan. Yuk kita mari sama-sama mempelajari lebih lanjut mengenai analisis kontribusi tetap dan analisis pembagian keuntungan. Sobat Penilai, sebenarnya apa sih yang membedakan antara kontribusi tetap dengan pembagian keuntungan? Secara garis besar, di dalam kontribusi tetap menggunakan dasar nilai aset. Sedangkan di dalam pembagian keuntungan menggunakan dasar pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset. Dan perlu Sobat Penilai catat bahwa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ini merupakan pendapatan negara yang wajib disetorkan oleh mitra KSP selama jangka waktu pengoperasian KSP. Sobat Penilai, apa sih yang dimaksud dengan analisis kontribusi tetap? Mari bersama-sama kita menyimak penjelasan berikut. Bahwa kontribusi tetap tahun pertama dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai BMN objek KSP. Kenaikan kontribusi tetap mempertimbangkan estimasi tingkat inflasi berdasarkan rata-rata tingkat inflasi kabupaten atau kota sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir. Perhitungan besaran persentase kontribusi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Nilai investasi pemerintah sebesar nilai wajar BMN yang dijadikan objek KSP. Yang kedua, tingkat risiko yang ditanggung mitra KSP. Yang ketiga, tingkat IRR dan NPV yang diterima oleh mitra KSP. Dan atau 4. Usulan besaran kontribusi tetap dari pengguna barang. Bahwa di poin 4 terdapat usulan besaran kontribusi tetap dari pengguna barang, di mana usulan besaran kontribusi tetap selama masa KSP atau sisa masa KSP BUMN berdasarkan dari analisis tim penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kontribusi tetap dihitung sebagai hasil perkalian persentase kontribusi tetap dengan nilai wajar aset dengan rumus sebagai berikut. Tim penilai juga dapat menyusun beberapa alternatif besaran kontribusi tetap. Salah satu alternatif besaran kontribusi tetap adalah besaran nominal kontribusi tetap usulan pengguna barang. Penyusunan alternatif kontribusi tetap memperhatikan margin IRR mitra KSP, di mana infrastruktur 1% sampai dengan 3%, untuk komersial 1% sampai dengan 5%, minyak bumi dan gas 1% sampai dengan 3%. Baik Sobat Penilai, berikut ini adalah contoh soal dari analisis kontribusi tetap. Mari kita simak bersama-sama contoh soal dan bagaimana analisis dari tim penilai. Bagaimana Sobat Penilai? Apakah sudah cukup jelas mengenai analisis kontribusi tetap? Baik Sobat Penilai, kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu tentang analisis pembagian keuntungan. Menganalisis pembagian keuntungan yang diusulkan dalam proposal rencana usaha KSP BUMN melalui dua cara. Yang pertama yaitu mereview presentase pembagian keuntungan yang diusulkan dalam proposal rencana usaha KSP BUMN, dan yang kedua mereview besaran keuntungan yang diusulkan dalam proposal rencana usaha KSP BUMN. Mengusulkan persentase pembagian keuntungan selama masa KSP BUMN berdasarkan dari analisis tim penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Persentase pembagian keuntungan yang sebagaimana dimaksud dapat dihitung berdasarkan arus kas bersih dari kegiatan operasi dan kegiatan investasi yang selanjutnya disingkat dengan AKB KOKI. Dalam hal mitra KSP menggunakan pinjaman dalam pembiayaan investasi awal KSP BMN, beban bunga yang terjadi tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan. Kemudian, apa saja ya pertimbangan dalam perhitungan persentase pembagian keuntungan? Yang pertama, kita memperhitungkan nilai investasi pemerintah sebesar nilai wajar BMN yang dijadikan objek KSP. Yang kedua adalah nilai investasi mitra KSP bila ada investasi dari mitra. Ketiga, tingkat risiko yang ditanggung mitra KSP. Yang keempat, tingkat IRR dan NPV yang diterima oleh mitra KSP. Dan atau yang kelima, selisih antara internal rate of return atau IRR yang diterima oleh mitra KSP dengan tingkat diskon yang digunakan, di mana infrastruktur antara 1% sampai dengan 3%, untuk komersial antara 1% sampai dengan 5%, untuk minyak bumi dan gas antara 1% sampai dengan 3%. Sobat penilai, tentunya di dalam penentuan asumsi premi risiko bagi mitra KSP, tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, risiko bisnis dan risiko finansial yang ditanggung oleh mitra KSP. Yang kedua adalah net present value atau NPV dari mitra KSP. Yang ketiga adalah selisih antara internal rate of return atau IRR yang diterima oleh mitra KSP dengan tingkat diskon yang digunakan. Dan yang keempat adalah perbandingan discounted payback period dengan masa KSP BMN. Pembagian keuntungan dihitung sebagai hasil perkalian nisbah atau proporsi bagi hasil dengan pendapatan atau arus kas yang dihasilkan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sobat menilai, dalam perhitungan persentase pembagian keuntungan dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan arus kas bersih dengan kontribusi tetap yang harus dibayarkan, di mana arus kas bersih tersebut kemudian dikurangi dengan premi risiko untuk mitra sebelum dibagi atau didistribusikan sesuai kontribusi investasi atau aset. Dengan demikian, dalam perhitungan pembagian keuntungan terdapat 3 tipe arus kas bersih. Yang pertama, arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan usaha atau dikenal sebagai free cash flow to firm. Yang kedua, arus kas bersih yang telah diperhitungkan pembayaran kontribusi tetap. Dan yang ketiga, arus kas bersih setelah dikurangi premi risiko untuk mitra atau kas bersih yang tersedia untuk dibagi. Sobat penilai, saat ini kita memasuki contoh soal yang kedua. Mari kita simak bersama-sama bagaimana contoh soal dan bagaimana analisa dari pembagian keuntungan dengan variabel lain. Wow, selamat Sobat Penilai, kita sudah berada di akhir materi mengenai teori terkait kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.